Pondok sini dulu dikenalnya hanya dengan nama Pesantren Somolangu. Pesantren Somolangu itu, nama Somolangu itu awalnya ini berasal dari ketika pada masa Kesultanan Raden Fatah dulu, Kesultanan Demak. Nah, di akhir kata itu dalam titah rajanya ada kalimat Sumado'u, silakan Anda menempati. Nah, dari kalimat Sumado'u ini kemudian akhirnya diceritakan oleh beliau kepada santri-santrinya. Nah, santri-santrinya mengucapkan Sumado'u itu susah kan, orang-orang Jawa dulu, akhirnya jadi Somalangu gitu. Bahkan mungkin di Kebumen sendiri juga susah mengucap Somalangu, jadi Somalangu itu ada juga yang mengucapkan seperti itu. Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu Kebumen berdiri berdasarkan prasasti yang ada di tempat kita. Prasasti pendirian pertama itu berupa batu zamrud, itu di situ ada apa itu tulisan Jawa, mungkin Candra Sengkala. Saya sendiri tidak paham tentang makna Candra Sengkalan itu. Berbunyi Bumi Pitu Ino. Kemudian di bawahnya ada angka Arabik 879 Hijriah. Ada tulisan Sa'banya tapi sudah agak seperti gabus karena memang sudah ada kerak-kerak jamur gitu ya, sudah saking lamanya itu dasarnya. Didirikan pertama oleh seorang ulama, beliau bernama Syekh Said Abdul Kahfi Al-Jilani Al-Hasani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, Sayyid atau Syarif, gelar yang disematkan kepada keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, datang ke Nusantara membawa peradaban dan ilmu pengetahuan. Ini bisa kita lihat dari sejarah berdirinya Kasunanan dan Kasultanan, serta berdirinya pondok pesantren sebagai basis pengembangan ilmu pengetahuan. Berbeda dengan Kabib klan Ba'alwi yang didatangkan oleh penjajah ke Indonesia, dijadikan antek-anteknya memerankan misi memecah belah umat dengan dijadikan kapiten-kapiten Arab pada saat itu memerangi pribumi yang sedang menuntut dan melawan terhadap penjajahan di bumi Nusantara. Dari fakta sejarah ini, bahkan sampai sekarang para kabib lebih parah lagi menebarkan rasisme, menganggap dirinya lebih mulia dari pribumi, dan menciptakan struktur sosial mukibin-mukibin pekok yang taklid buta kepada para klan Ba'alwi, sehingga seringkali para mukibin itu justru memusuhi kiai-kiai pribumi demi membela para kabib yang dianggapnya sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ternyata palsu. Keadaan sedemikian itu tidak bisa kita biarkan mengotori bumi pertiwi, di mana kita sudah bersepakat dengan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda dan terikat pada satu kesamaan kita bertanah air, berbangsa, dan berbahasa Indonesia. Kelakuan para kabib mengotori bumi pertiwi, setidaknya kita bisa lihat sejarah kudeta di Kasultanan Banten. Di Mataram sendiri ada seorang Alwi bin Said Al-Idrus yang diangkat oleh penjajah Inggris pada waktu itu sebagai Bupati Magelang pertama. Dan pada saat perang di Penogoro,
Alwi bin Said Al-Idrus yang berganti nama dengan Raden Tumenggung Danuningrat I ikut dengan Belanda memerangi pasukan Pangeran Diponegoro yang pada akhirnya Danuningrat I terbunuh oleh Kiai Usman Alibasa. Sejarah Usman bin Yahya juga diangkat seolah-olah sebagai mufti oleh Belanda, mengeluarkan pendapat-pendapatnya, menganggap perlawanan terhadap penjajah Belanda sebagai suatu hal yang sia-sia, bahkan dicapnya sebagai pemberontak, bukan sebagai orang-orang yang sedang memperjuangkan hak-haknya atas kemerdekaan tanah air dan bangsanya sendiri. Jadi sangat jelas, jangan lagi kita tertipu oleh para Khabib Dobolowi yang sekarang berpose seolah-olah sebagai ulama, seolah-olah sebagai tokoh agama. Tapi kalau kita telisik lebih jauh, mereka sedang menyusun kekuatan sosial politik untuk dinasti klannya sendiri, bukan untuk kejayaan umat Islam. Apa yang disampaikan oleh para Khabib Dobolowi tidak lebih dari at-tafakhur, menyombongkan terhadap klannya, bahkan menebarkan khurafat, kebohongan-kebohongan cerita dari datuk-datuk mereka yang kalau kita telisik secara kajian keilmuan, Fakih Muqaddam ke atas ternyata tokoh fiktif. Tidak ada catatan sejarah, tidak ada tinggalan manuskrip, autobiografi maupun prasasti yang bisa mengarah bahwa leluhur para Khabib Dobolowi itu adalah orang-orang besar sebagaimana yang dipropagandakan oleh mereka selama ini. Bersiaplah kita untuk melawan arogansi dan supremasi para Khabib Dobolowi di Indonesia ini. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.